Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terhormat kepada Bu Susan Febriantina, SPD MPD, selaku dosen pembimbing 1, dan Bapak Bayu Suhendri, SPD MPD, selaku dosen pembimbing 2, dan juga kepada para dosen penguji. Di sini, perkenalkan, nama saya Ana Febianti dengan NIM 17124222029 dari Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pola Komunikasi Organisasi antara Tim Sales dan Tim Operation pada pameran Indodefense 2024 Expo dan Forum. Sebelumnya, yang pertama di sini ada daftar isi. Yang pertama adalah latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama itu adalah latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Event Indodefense sebagai pameran pertahanan internasional terbesar di Asia Tenggara yang menuntut koordinasi lintas fungsi tim yang intensif. Di sini bisa dilihat data dari pameran Indodefense, di mana Indodefense sendiri diikuti oleh 1.183 perusahaan peserta dengan 55 negara eksibitor dan diikuti oleh 45.600 lebih pengunjung dari 67 negara, serta 32 pavilion negara dan 76 kepala delegasi dari 42 negara. Jika dilihat dari tahun 2022 yang diikuti oleh 905 peserta, maka bisa dilihat bahwa terdapat pertumbuhan sebesar kurang lebih 25% di tahun 2024 yang diikuti oleh 1.183 peserta. Nah, kemudian perbedaan orientasi kerja antara tim sales dan tim operation sebagai divisi yang paling dekat dengan kontribusi dari penyelenggaraan pameran ini dapat menciptakan celah komunikasi yang berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pameran. Nah, kemudian kegagalan komunikasi ini juga nantinya akan berdampak langsung pada kualitas layanan dan reputasi perusahaan. Kemudian kajian ilmiah yang secara spesifik mengkaji dinamika komunikasi kedua tim pada sektor pertahanan dan keamanan di Indonesia belum tersedia dalam literatur yang ada. Kemudian di sini terdapat pertanyaan pra-riset. Yang pertama, apakah komunikasi antara tim sales dan tim operation sudah berjalan secara optimal selama persiapan dan pelaksanaan acara Indodefense 2024 Expo dan Forum? Sebanyak 71,4% menjawab tidak. Kemudian sebanyak 28,6% menjawab ya. Di sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masih eh, berpendapat bahwa komunikasi antara tim sales dan tim operation belum berjalan secara optimal. Kemudian pertanyaan pra-riset yang kedua, apakah terdapat hambatan komunikasi antara tim sales dan tim operation selama pelaksanaan kegiatan kerja? Sebanyak 71,4% menjawab ya dan sebanyak 28,6% menjawab tidak. Ini ini berindikasi bahwa sebagian besar masih merasakan hambatan komunikasi antara tim sales dan tim operation selama pelaksanaan kegiatan kerja. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama ada bagaimana pola komunikasi organisasi yang terbentuk antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan pameran Indodefense 2024 Expo dan Forum. Yang kedua ada bagaimana hambatan yang dialami dalam proses komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan pameran Indodefense 2024 Expo dan Forum. Yang ketiga bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada pameran Indodefense 2024 Expo dan Forum. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama dapat mengetahui bagaimana pola komunikasi yang terbentuk antara tim sales dan tim operation dalam penyelenggaraan pameran Indodefense 2024 Expo dan Forum. Lalu yang kedua dapat mengetahui hambatan yang dialami dalam proses komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan pameran Indodefense 2024 Expo dan Forum. Yang ketiga dapat mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam proses komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada pameran Indodefense 2024 Expo dan Forum.
Selanjutnya di sini ada bab 2 yang berisi kajian teori. Yang pertama ada teori tentang komunikasi. Nah, komunikasi menurut Pohanning Fitria secara umum didefinisikan sebagai proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, hingga pengelolaan pesan yang berlangsung antar dua atau lebih individu dalam memperoleh tujuan tertentu. Nah, dari komunikasi ini terdapat unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator, pesan, media, komunikan, efek, dan umpan balik. Lalu selanjutnya ada fungsi komunikasi. Yang pertama ada fungsi komunikasi sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Nah, komunikasi sendiri itu ada tingkatannya. Yang pertama ada komunikasi intrapribadi, komunikasi kelompok, komunikasi publik, komunikasi organisasi, dan juga komunikasi massa. Nah, dari komunikasi ini diturunkan menjadi lebih spesifik menjadi komunikasi organisasi, yang mana menurut Seru et al. 2024 artinya adalah proses berbagi informasi, konsep, dan pesan antara individu atau kelompok yang mencangkup berbagai saluran komunikasi dan media komunikasi, baik komunikasi formal maupun informal. Nah, fungsi komunikasi organisasi ini terdapat empat. Yang pertama ada fungsi sebagai pengendalian, sebagai motivasi, sebagai penyataan emosional, dan yang terakhir sebagai informasi. Kemudian terdapat jenis komunikasi organisasi yang pertama berdasarkan penyampaian yaitu lisan dan tertulis, lalu yang kedua berdasarkan ruang lingkup yaitu internal dan eksternal, lalu yang ketiga lalu yang selanjutnya arah komunikasi organisasi. Yang pertama ada komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Lalu selanjutnya itu ada pola komunikasi organisasi. Yang pertama ada pola roda, pola Y, pola rantai, pola lingkaran, dan pola semua saluran. Lalu yang terakhir itu ada hambatan komunikasi organisasi. Yang pertama ada hambatan pribadi, hambatan fisik, hambatan usia, hambatan budaya, hambatan bahasa, dan hambatan lingkungan. Lalu di bab 2 ini ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada penelitian oleh Dewi Dianto et al. Tahun 2024 dengan judul Peran Komunikasi Organisasi dalam Event Organizer, Studi pada Event Organizer Soundtrack Indonesia, Kota Palembang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komunikasi organisasi di Event Organizer Soundtrack Indonesia didukung komunikasi yang baik dan sikap proaktif oleh anggota, namun terhambat oleh perbedaan pemahaman, keterlambatan pesan, dan ketidakpastian informasi. Lalu selanjutnya ada penelitian oleh Cinduswari dan Novitasari tahun 2021 yang berjudul Komunikasi Internal Departemen Sales Marketing dan Departemen Front Office The Hills Hotel Batam dalam menghadapi konflik organisasi, yang menunjukkan bahwa terdapat konflik antar departemen karena kurangnya koordinasi sehingga menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Maka ditemukannya solusi dengan melakukan kolaborasi serta melakukan mediasi untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik. Lalu selanjutnya ada penelitian oleh Bau et al. Tahun 2024 dengan judul Kesalahan Komunikasi Antara Sales Department dan F&B Service dalam menangani event di Banquet Section Grand Q Hotel Gorontalo, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi antara departemen belum berjalan secara optimal, di mana terdapat permasalahan di antaranya kurangnya pemahaman terhadap istilah-istilah pada banket, event order atau BO, perbedaan interpretasi pesan, serta kurangnya ketelitian dalam penyampaian informasi. Di dalam penelitian ini terdapat research gap, yaitu penelitian terdahulu masih bersifat umum dan belum menyentuh komunikasi lintas fungsi di industri pameran, terlebih pada sektor pertahanan dan keamanan yang kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Kemudian, novelty dari penelitian ini yaitu mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pola komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation pada penyelenggaraan acara pameran berskala internasional di sektor pertahanan dan keamanan. Lalu selanjutnya di bab 3 ini ada metode penelitian di mana pendekatannya menggunakan kualitatif deskriptif yang di mana mendeskripsikan fenomena komunikasi organisasi secara mendalam berdasarkan data lapangan tanpa manipulasi variabel. Teknik pengumpulan datanya terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada wawancara terstruktur, ada observasi, dan dokumentasi.
Lalu sampel penelitiannya terdiri dari dua divisi, yaitu divisi sales dan divisi operation, di mana sales terdiri dari sales manager dan sales administrator. Lalu operation terdiri dari operation eksekutif dan stock operation, di mana pemilihan informan ini dipilih berdasarkan purposive sampling, di mana keterlibatan langsung dan dalam koordinasi penyelenggaraan eh, merupakan alasan dari pemilihan informan ini. Lalu terdapat teknik analisis data. Yang pertama ada pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Nah, proses analisis ini juga dibantu oleh perangkat lunak berupa NVIDIA 14 untuk pengkodean dan kategorisasi data secara sistematis. Nah, untuk teknik keabsahan data terdiri dari tiga, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, di mana tempat penelitian ini berlokasi di PT Napindo Media Asatama. Lalu selanjutnya di bab 4 ini terdapat hasil dan pembahasan. Nah, pembahasan pertanyaan penelitian yang pertama itu ada pola komunikasi organisasi antara tim sales dan tim operation. Setelah dilakukan uji data menggunakan perangkat lunak NVIVO, didapati bahwa terdapat dua bagian, yaitu ada komunikasi formal dan komunikasi informal, di mana pola komunikasi formal ini lebih mengikuti struktur organisasi dan saluran resmi, contohnya rapat koordinasi, laporan tertulis, dan instruksi kerja antara tim sales dan tim operation selama persiapan Indo Defense 2024. Sedangkan pada komunikasi informal ini lebih berlangsung di luar struktur resmi seperti obrolan langsung dan pesan singkat antar anggota tim. Ya, bentuk ini membantu mempercepat penyampaian informasi di lapangan. Lalu selanjutnya pembahasan untuk pertanyaan penelitian yang kedua, dan yang yaitu pertanyaan mengenai hambatan komunikasi organisasi, tim sales, dan tim operation. Yang pertama itu ada kendala teknis dan media komunikasi, yaitu keterbatasan perangkat atau platform komunikasi yang digunakan sehingga informasi tidak selalu tersampaikan secara optimal. Yang kedua, kondisi dan kapasitas sumber daya manusia, di mana perbedaan beban kerja, waktu, dan kemampuan anggota tim dapat mempengaruhi kelancaran komunikasi antar bagian. Lalu yang ketiga itu terdapat miskomunikasi, yaitu ketidaksesuaian antar pesan yang diterima dan maksud yang disampaikan sehingga memicu kesalahpahaman kerja. Lalu yang keempat itu terdapat perbedaan interpretasi pesan, di mana terdapat perbedaan sudut pandang antara tim sales dan tim operation dalam memahami satu pesan atau instruksi yang sama. Lalu pembahasan untuk pertanyaan penelitian yang ketiga itu mengenai upaya untuk mengatasi hambatan komunikasi antara tim sales dan tim operation. Yang pertama itu ada koordinasi dan evaluasi berkala, di mana pertemuan rutin antara tim sales dan tim operation membahas kendala yang muncul dan menyelaraskan langkah kerja sebelum dan selama pameran. Lalu yang kedua ada pemanfaatan media komunikasi, di mana penggunaan platform komunikasi digital secara lebih konsisten agar penyampaian informasi antar tim berjalan lebih cepat dan tidak terputus. Lalu yang ketiga itu ada standarisasi informasi, di mana penetapan format dan prosedur penyampaian informasi yang seragam sehingga mengurangi peluang perbedaan pemahaman antar tim. Lalu yang terakhir ini ada bab 5, yaitu penutup. Di sini ada kesimpulan. Yang pertama itu untuk pertanyaan penelitian yang pertama, kesimpulannya adalah pola komunikasi antara tim sales dan tim operation didominasi oleh pola semua saluran yang memungkinkan koordinasi berlangsung secara langsung dan fleksibel selama penyelenggaraan pameran. Yang kedua, pertanyaan penelitian mengenai hambatan komunikasi ini ditemukan meliputi perbedaan pemahaman informasi, keterlambatan penyampaian pesan, dan perubahan informasi yang secara mendadak. Lalu untuk kesimpulan perumusan masalah yang ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu melalui koordinasi rutin, penyampaian pemahaman informasi, serta evaluasi berkala antar tim. Selanjutnya di sini ada implikasi teoritis. Penelitian ini mendukung model komunikasi Harold Laswell serta teori pola komunikasi jaringan Joseph A. DeVito. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dipengaruhi oleh seluruh unsur komunikasi dan fleksibilitas pola komunikasi dalam koordinasi.
Lalu selanjutnya ada implikasi praktis, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya standarisasi informasi, kejelasan media komunikasi, dan koordinasi yang berkelanjutan untuk mendorong kelancaran kerja antar divisi selama penyelenggaraan event. Lalu selanjutnya ada keterbatasan penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan pada PT Napindo Media Setama sehingga hasil penelitian terbatas pada konteks perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada penyelenggaraan Indo Events sehingga belum mencangkup event lainnya. Lalu yang ketiga, informan penelitian hanya berasal dari dua divisi, yaitu tim sales dan tim operation, sehingga belum mewakili seluruh divisi yang terlibat. Lalu untuk rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, yaitu penelitian selanjutnya dapat melibatkan objek dan informan yang lebih beragam, serta menggunakan pendekatan yang berbeda agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai komunikasi organisasi. Untuk rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, untuk PT Nopindo disarankan untuk memperkuat SOP, komunikasi antar divisi melalui pembagian tugas yang lebih jelas, serta standarisasi penyampaian informasi guna meminimalkan kesalahpahaman dan keterlambatan komunikasi. Kurang lebih eh, itu itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.